Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giri Prasetyono, NIM 0532705152. Eh, di sini pada video ini kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi manajemen restoran menggunakan Java. Nah, pertama-tama setelah saya membaca dan menganalisa soal tersebut, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah struktur kelas dan turunannya. Jadi pertama saya akan menjelaskan struktur kelas yang saya buat. Ini sebelumnya saya sudah membuat folder khusus ya tugas 3 dan sudah membuat file-filenya. Eh, yang pertama saya akan menjelaskan struktur kelas yang saya buat. Jadi ada satu abstrak kelas bernama menu item sebagai kelas induk. Kemudian tiga kelas turunan yaitu makanan, minuman, dan diskon. Nah, konsep ini disebut inheritance ya atau turunan. Langsung saja kita mulai codingannya di kelas menu item. Untuk mempersingkat waktu, kemungkinan akan saya percepat ya videonya. Oke, sudah beres ya untuk proses ini. Ya, di sini bisa kita lihat. Di sini saya menggunakan encapsulation ya, yaitu dengan membuat semua atribut bersifat private yang hanya bisa diakses menggunakan getter and setter. Ini kan get get nama, get harga, ada set nama dan set harga. Nah, dapat dilihat di sini juga ada metode polymorphisme ya. Polymorphisme eh, ini diterapkan melalui metode tampil menu, kemudian di override di setiap subkelasnya. Jadi jangan lupa kita save dulu, kita save dulu, kita save dulu, dan kita save dulu. Selanjutnya, langkah berikutnya saya akan buat kelas menu yang bertugas untuk menyimpan seluruh item menggunakan array list ya. Di sini kelas pesanan mencatat item yang dipesan pelanggan dan menghitung total harga dengan memperhitungkan diskon. Langsung saja kita mulai codingannya. Dan bagian ini juga akan saya percepat ya. Oke, setelah kelas menu Java selesai, kita jangan lupa save as dulu, lalu kita lanjut ke kelas pesanan.java ya. Dan kelas pesanan.java ini bertugas untuk mencatat pesanan pelanggan yang mempunyai array list menu item. Langsung saja kita mulai codingannya, dan biasa bagian ini akan saya percepat ya.
Oke, setelah kita membuat program pada kelas pesanan.java, step selanjutnya ini jangan lupa kita save dulu ya. Save, selanjutnya kita akan langsung coding pada kelas restoran app. Nah, di sini terdapat exception handling ya yang diimplementasikan ketika pelanggan memesan nomor item yang tidak valid. Jadi kemudian program ini memiliki fitur file input output atau I/O yang dapat menyimpan menu ke file dan meload menu dari file. Langsung saja kita mulai codingnya. Bagian ini akan saya percepat lagi ya. Ya, sudah beres ya. Kita save dulu. Sedikit penjelasan, ini saat program sampai dijalankan, ada metode yang bernama muat menu dari file. Ini akan otomatis membaca file menu .txt ya. Jadi begitu ada, kalau kita simpan menu, nanti saat tambah menu itu akan dibaca dulu. Nah, data dibaca baris per baris menggunakan buffer reader. Kemudian di parsing dan dikonversi kembali menjadi objek makanan, minuman, atau diskon atau sejenisnya. Lanjut saja, sekarang coba kita run ya. Berhasil ya. Di sini ada pilihan manajemen restoran, ada pilihan 1 tambah item menu, pilihan 2 tampilkan menu, pilihan 3 buat pesanan pelanggan, pilihan 4 tampilkan struktur pesanan, pilihan 5 simpan menu ke file, dan pilihan 6 itu keluar. Coba kita akan simulasikan yang pertama ya. Kita akan tambah item menu dulu. Kita akan menambah makanan ya, namanya nasi goreng. Nasi goreng harganya 25.000. Nah, nasi goreng berhasil ditambahkan, jadi kita tambahkan item yang lain ya. Di sini akan saya percepat ya untuk menambahkan item-itemnya. Nah, apabila kita salah input, itu akan ada error message ya seperti ini. Input tidak valid, harap masukkan angka. Karena kita disuruh milih angka 1, 2, atau 3 ya, makanan, minuman, atau diskon. Ini fungsinya agar aplikasi kita saat di run ini tidak error ya, jadi tidak run ulang gitu. Bihun goreng harganya 20.000. Kemudian coba kita masukkan minuman ya. Minuman ada es teh ya. Kita masukkan es teh harganya 10.000. Kemudian kita tambah lagi minuman, namanya adalah es jeruk. Coba kita masukkan harga dengan huruf ya, bukan angka. Nah, input tidak valid, harap masukkan angka.
ada error message lagi. Jadi kita harus masukkan angka. Es jeruk kita set di 15.000 harganya. Kemudian minuman yang terakhir coba kita es cendol ya, es cendol. Es cendol harganya 13.000. Kemudian coba kita masukkan diskon namanya diskon akhir bulan ya, diskon akhir bulan 10% aja ya besaran diskonnya. Kemudian kita lihat tampilkan menu, kita ketik 2. Nah, ini sudah ada menu-menu yang tadi kita input ya, ada nasi goreng, ada mie goreng, bihun goreng, es teh, es jeruk, es cendol, dan ada diskon akhir. Kemudian tak lupa kita akan memasukkan atau menyimpan menu ini ke dalam file ya. Jadi kalau kita tutup aplikasinya, program akan membaca dulu apakah kita pernah menyimpan menu file. Karena kalau pernah, dia akan meload menu file itu dan kita tidak perlu mengetik menu dari awal lagi. Kita coba ya, simpan menu ke file, pilih 5. Nah, setelah itu apabila sudah tersimpan ini bakalan ada di sini ya, menu.txt ini. Berarti sudah tersimpan ya. Coba kita pilih keluar dan kita run kembali. Nah, item ini berhasil ditambahkan. Jadi yang tadi item kita inputkan itu karena sudah kita save ya. Kemudian program akan membaca dulu apakah ada yang bisa di load. Ternyata ada. Lalu kita tidak perlu mengetik dari awal lagi ya. Coba kita lihat tampilan menu. Nah, sekarang kita simulasi untuk membuat pesanan pelanggan ya. Ketikkan 3. Di sini nama pelanggannya Ana. Nomor item yang dipesan. Nah, kita pilih 1 sampai 7 ya. Misal Ana memesan nasi goreng. Dia pesan 3 porsi. Kemudian setelah pesan, apakah akan menambah pesanan apakah akan menambah pesanan kembali? Jika iya, maka kita tinggal ketik Y. Katakan akan memesan minuman ya, kita masukkan minuman es jeruk ya, es jeruk sebanyak 3 juga. Kemudian apakah akan menambahkan pesanan lagi? Tidak. Coba kita lihat kalau tidak. Dan tampilkan stroke itu ada di menu 4 ya, tampilkan stroke. Coba kita lihat. Nah, pelanggan bernama Ana memesan nasi goreng jumlahnya 3 piece, harganya 75.000, es jeruk 3 piece harganya 45.000, totalnya 120.000 ya. Karena tidak ada diskon. Coba kita simulasikan yang ada diskon ya. Buat pesanan lagi, namanya Ina. Nama pelanggan Ina memesan mie goreng jumlahnya 5. Kemudian memesan es teh ya. Es teh jumlahnya 5. Kemudian karena dia sudah belanja lebih dari 100.000, akan ada diskon atau diskon potongan ya, diskon akhir bulan. Tapi ini tidak perlu 10.000 sih. Kalau diskon akhir bulan ini ya keluarnya pas akhir bulan aja. Coba kita inputkan lagi diskon akhir bulan. Sudah ditambahkan. Apakah ada pesanan lagi? Tidak ada. Coba kita lihat. Ditampilkan stroke. Kita ketikkan 4 ya. Nah, di sini muncul stroke pesanan pelanggan atas nama Ina. Dia memesan mie goreng sebanyak 5 piece dengan total 115.000. Kemudian ada es teh 5 piece juga dengan total 50.000. Kemudian ada diskon ya, diskon akhir bulan 10%. Subtotalnya 165.000, ada diskon 16.500, 10%-nya. Jadi total keseluruhan yang dia harus bayar adalah 148.500 ya. Cukup sekian penjelasan praktikum 3 kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.